Halo Sobat Channel Support. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa rasanya hidup di atas air? Bukan di kapal pesiar, bukan pula di perahu, tapi tinggal di rumah yang terapung di sungai, danau, atau laut. Di berbagai belahan dunia, ada komunitas unik yang telah hidup berdampingan dengan air selama ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka membangun rumah, sekolah, pasar, bahkan lapangan olahraga, semuanya di atas permukaan air. Dan di video kali ini, Support Channel akan mengajak kalian menjelajahi 10 pemukiman terapung paling unik di dunia. Siap-siap, karena beberapa desa ini mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya, termasuk yang ada di Indonesia. Pemukiman suku Bajo, Indonesia. Di urutan ke-10, kita awali dengan yang istimewa dari Indonesia, yaitu desa-desa terapung milik suku Bajo. Kalau sobat pernah dengar julukan manusia laut, nah, itu adalah mereka, suku Bajo yang tersebar di perairan Sulawesi, seperti di Wakatobi, Buton, dan Kepulauan Togean. Sejak kecil, anak-anak Bajo sudah terbiasa berenang dan menyelam. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menyelam alami mereka melampaui manusia biasa, mereka bisa menyelam hingga lebih dari 10 meter tanpa tabung oksigen. Rumah mereka dibangun di atas tiang kayu, berdiri kokoh di tengah lautan. Tidak heran kalau banyak yang menyebut mereka sebagai suku nomaden laut terakhir di dunia. Suku Bajo hidup dari laut. Mereka memancing, menyelam, dan berdagang hasil laut secara turun-temurun. Namun bukan hanya keterampilan mereka yang mengagumkan, tetapi juga filosofi hidup mereka, menyatu dengan laut, tidak merusaknya. Kini, beberapa desa mereka telah menjadi destinasi wisata budaya yang menarik, di mana pengunjung bisa tinggal bersama suku Bajo dan merasakan langsung kehidupan yang harmonis dengan alam. Suku Bajo bukan sekadar simbol kebudayaan Laut Nusantara, tetapi juga bukti bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam dengan cara yang unik dan luar biasa. Stilt Houses di Inle Lake, Myanmar. Kita bergeser ke Myanmar, tepatnya di Danau Inle, tempat tinggal suku Inta yang membangun rumah-rumah panggung langsung di atas air. Yang menarik, masyarakat di sini nggak cuma membangun rumah di atas danau, tapi juga kebun terapung. Mereka menanam sayur-sayuran di rakit besar yang terbuat dari alang-alang dan lumpur. Danau Inle juga terkenal karena cara mendayung unik suku Inta. Mereka menggunakan satu kaki untuk mengayuh dayung sambil berdiri, agar kedua tangan tetap bebas memancing. Pertanian terapung ini menjadi sumber penghidupan utama warga, selain dari menangkap ikan dan menjual kerajinan tangan kepada wisatawan. Dengan budaya dan gaya hidup yang khas, pemukiman terapung di Danau Inle jadi salah satu ikon budaya Myanmar yang masih lestari hingga sekarang. Kota Terapung Ganfi, Benin. Kali ini kita sampai di Afrika Barat, tepatnya di Benin, di mana berdiri sebuah kota terapung yang dikenal dengan nama Ganfi. Ganfi sering dijuluki sebagai Venesia dari Afrika karena hampir seluruh aktivitas warganya dilakukan di atas air. Mulai dari berdagang, bersekolah, hingga beribadah. Kota ini sudah ada sejak abad ke-16, saat suku Tofinu membangun pemukiman di atas Danau Nokowe untuk menghindari perbudakan dari kerajaan-kerajaan daratan. Sekarang, lebih dari 20.000 orang tinggal di Ganfi, hidup dari perikanan dan perdagangan di pasar terapung yang menjadi denyut nadi kota ini. Kota ini bahkan menjadi objek wisata budaya yang menarik banyak turis yang penasaran ingin menyaksikan langsung kehidupan unik di atas danau. Ganfi bukan hanya kota yang indah dan unik, tetapi juga merupakan simbol ketahanan budaya, kecerdikan bertahan hidup, dan bukti bahwa manusia bisa menciptakan peradaban di tempat yang tak biasa. Sebuah warisan sejarah yang terus hidup dan berdenyut di atas permukaan air Danau Nokowe. Desa Terapung Tonle Sap, Kamboja. Selanjutnya, kita menuju ke Kamboja, ke danau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tonle Sap. Danau ini bukan sekadar perairan luas, tapi juga rumah bagi ribuan orang yang tinggal di desa-desa terapung. Beberapa desa paling terkenal di sini adalah Kampong Pluk dan Chong Hneas, di mana seluruh rumah,
sekolah, bahkan gereja dibangun di atas air atau di atas tiang yang tinggi. Yang unik, permukaan air di Tonle Sap bisa naik turun drastis setiap musim, sehingga desa-desa ini dibangun untuk menyesuaikan diri dengan perubahan alam tersebut. Kehidupan warga sangat bergantung pada perikanan, dan mereka juga mulai membuka desa mereka untuk wisatawan yang ingin merasakan langsung suasana pemukiman terapung ini. Dengan budaya yang kaya dan cara hidup yang unik, desa terapung di Tonle Sap jadi salah satu daya tarik tersendiri di Kamboja. Desa terapung di Teluk Halong, Vietnam. Kita sampai di Vietnam, di kawasan yang sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, yaitu Teluk Halong. Di balik keindahan alamnya yang luar biasa, Halong Bay juga menyimpan kehidupan unik di desa-desa terapung yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah desa terapung Chua Phan, di mana rumah, sekolah, dan bahkan pasar semuanya mengapung di atas air. Sebagian besar warga di sini menggantungkan hidup dari perikanan dan budidaya mutiara, memanfaatkan kekayaan laut Teluk Halong. Bayangkan, sobat, tinggal di tempat yang dikelilingi pemandangan spektakuler setiap hari, sekaligus menjaga tradisi leluhur yang hidup dari laut. Desa-desa terapung di Halong Bay bukan hanya memukau wisatawan, tapi juga jadi simbol harmoninya manusia dengan alam. Kepulauan Terapung Uros, Peru. Perjalanan kita berlanjut ke Amerika Selatan, tepatnya di Danau Titicaca, Peru, tempat tinggal suku Uros yang terkenal dengan pulau terapung buatan mereka. Yang luar biasa, sobat, pulau-pulau ini dibuat sepenuhnya dari tumbuhan yang disebut totora, sejenis alang-alang yang tumbuh subur di sekitar danau. Bukan cuma pulau, rumah, perahu, hingga menara pengawas mereka juga dirangkai dari anyaman totora yang harus diperbarui secara berkala agar tetap kokoh dan mengapung. Suku Uros telah hidup di atas air ini selama berabad-abad. Mereka menggantungkan hidup dari memancing, berburu burung air, dan kini juga dari wisata budaya yang terus berkembang. Awalnya, pulau-pulau ini dibangun sebagai perlindungan dari ancaman suku-suku perang di daratan. Namun kini, Pulau Uros bukan hanya tempat tinggal, tapi juga warisan budaya yang unik dan mengagumkan. Tradisi mereka menjadi simbol adaptasi, kreativitas, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam, semua di atas permukaan danau yang tenang. Muara Enggelam, Indonesia. Di urutan keempat, kita kembali ke tanah air kita sendiri, tepatnya di Kalimantan Timur, di mana terdapat sebuah desa terapung yang unik bernama Muara Enggelam. Desa ini seluruhnya berdiri di atas Sungai Mahakam, menjadikannya salah satu permukiman terapung permanen yang paling menarik di Indonesia. Tidak ada jalan darat di sini, sobat. Semua aktivitas warga, mulai dari pergi ke sekolah, mengunjungi tetangga, hingga belanja kebutuhan sehari-hari dilakukan menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama. Mayoritas penduduk Muara Enggelam bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka benar-benar hidup selaras dengan alam, bergantung pada hasil sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, desa ini kini mulai dikenal sebagai destinasi wisata budaya yang menarik, terutama bagi para pelancong yang ingin melihat langsung kehidupan masyarakat yang tinggal sepenuhnya di atas air. Muara Enggelam bukan hanya menggambarkan adaptasi manusia terhadap lingkungan, tapi juga menunjukkan betapa kaya dan beragamnya cara hidup masyarakat Indonesia. Makoko, Nigeria. Dari benua Afrika, kita kembali mengunjungi salah satu pemukiman terapung terbesar dan paling terkenal di dunia, yaitu Makoko di Nigeria. Terletak di pinggiran kota Lagos, Makoko berdiri di atas perairan Laguna dan menjadi rumah bagi puluhan ribu orang yang hidup berdampingan dengan air setiap harinya. Rumah-rumah di sini dibangun di atas tiang kayu, dan seluruh aktivitas seperti memasak, mandi, hingga sekolah dilakukan di atas air. Yang menarik, Makoko memiliki sekolah terapung yang dirancang khusus agar bisa tetap berfungsi meski banjir atau air pasang datang.
Sumber penghidupan utama penduduk Makoko adalah dari menangkap ikan dan berdagang di pasar terapung yang ramai setiap harinya. Meskipun sering disebut sebagai kota yang terlupakan, Makoko justru menjadi simbol ketahanan hidup dan solidaritas di tengah keterbatasan. Kampung Air, Brunei. Kembali ke Asia Tenggara, kali ini kita mampir ke negara kecil yang kaya raya, yaitu Brunei Darussalam, untuk melihat Kampung Air, atau sering disebut sebagai Venice of the East. Kampung Air adalah pemukiman terapung yang sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Sampai hari ini, tempat ini tetap hidup dan modern meski berdiri di atas air. Di sini ada ribuan rumah panggung lengkap dengan sekolah, masjid, kantor polisi, hingga pemadam kebakaran yang semuanya dibangun di atas air. Transportasi utama di Kampung Air adalah perahu cepat. Setiap harinya, warga berlalu lalang menggunakan water taxi untuk menuju kota atau antar sesama rumah. Meski berada di tengah ibu kota Bandar Seri Begawan, Kampung Air tetap mempertahankan tradisi dan arsitektur khasnya yang unik dan menawan. Perpaduan antara budaya tradisional dan kemajuan kota menjadikan Kampung Air sebagai salah satu permukiman terapung paling menakjubkan di dunia. Koh Phanyi, Thailand. Thailand juga punya pemukiman terapung yang sangat ikonik dan menarik perhatian dunia, yaitu Koh Phanyi, sebuah desa muslim yang dibangun di atas air. Desa ini terletak di Provinsi Phang Nga dan didirikan oleh nelayan keturunan Indonesia yang datang ratusan tahun lalu. Uniknya, hampir seluruh desa dibangun di atas tiang-tiang kayu yang tertancap di laut. Rumah-rumah kayu berderet rapi, jalan setapak dari papan menghubungkan bangunan. Meski berada di tengah laut, Koh Phanyi memiliki fasilitas lengkap, mulai dari sekolah, masjid, restoran, hingga toko oleh-oleh untuk para wisatawan. Salah satu daya tarik utamanya adalah lapangan sepak bola terapung, yang dibangun anak-anak desa karena tidak ada lahan kering. Dari sinilah muncul semangat olahraga yang luar biasa. Hari ini, Koh Phanyi dikenal sebagai destinasi wisata budaya yang menyuguhkan perpaduan kehidupan tradisional dan pemandangan alam yang memukau. Koh Phanyi adalah contoh bagaimana komunitas kecil bisa hidup harmonis di atas air, sambil menjaga warisan budaya dan tradisi leluhur mereka. Itulah 10 pemukiman terapung paling unik di dunia. Bukti bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam dengan cara yang luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.